Di tahun 2023 ini, MotoGP memperkenalkan sprint race di kelas utama. Sebuah balapan dengan jarak setengah dari balapan utama dan berlangsung di hari Sabtu dengan tujuan menciptakan tontonan yang menarik. Namun tidak seperti Formula 1 yang menerapkan 3 sprint race di musim 2021 dan 2022 dilanjutkan dengan 6 sprint race di musim 2023. MotoGP malah langsung memulai format sprint race di setiap akhir pekan balapan yang berjumlah 21 Grand Prix untuk musim ini. Ini dilakukan karena Dorna ingin sebuah standar, sehingga sprint race bisa diintegrasikan ke dalam semua kelas balapan, dengan menghilangkan sesi warm-up untuk kelas Moto2 dan Moto3, menghilangkan latihan bebas keempat dan memperpendek pemanasan untuk MotoGP. Format ini juga diterima dengan antusias oleh penyelenggara balapan dan operator sirkuit, sehingga tidak mungkin menawarkannya hanya untuk beberapa Grand Prix tapi tidak untuk yang lain. Tetapi pembalap dan insinyur tim MotoGP kurang antusias karena selain sprint race akan menambah pekerjaan mereka apalagi kalau terjadi kerusakan akibat crash. Juga karena jadwal Grand Prix yang terlampau banyak. Adanya sprint race membuat lintasan yang harus dilibas para pembalap hampir 1.300 km lebih banyak daripada musim lalu 2.272,6 km. Faktor yang memaksa penyesuaian dalam persiapan fisik mereka. Menurut pelatih pribadi Pol Espargaro, Marc Rovira, balapan Sabtu akan mempengaruhi pemulihan para pembalap. Yang menjadi perbedaan adalah kemampuan untuk pulih dari Sabtu ke Minggu. Meskipun sprint race memiliki lap yang lebih sedikit, namun tekanan otot dan saraf sangat tinggi juga memainkan peran. Untuk mengatasinya, dengan meningkatkan intensitas latihan, namun mengurangi waktu pemulihan. Ini meningkatkan kelelahan untuk menggembleng otot, agar pulih lebih cepat. Latihan interval, berdurasi pendek maupun panjang, akan memainkan peran yang menentukan. Menjelang Grand Prix, durasinya diturunkan, tetapi mempertahankan intensitasnya, untuk menghindari kemungkinan latihan berlebihan. Ada banyak pembalap yang sulit untuk rileks, jadi penting untuk mengurangi stres sebanyak mungkin sebelum tidur. Entah dengan meditasi, latihan pernafasan atau dengan metode yang biasa digunakan masing-masing pembalap. Perubahannya sangat brutal dalam aspek itu. Sekarang, praktis semua pembalap adalah atlet. Motornya menjadi semakin menuntut fisik. Motor-motor itu mengeluarkan 300 horsepower dan kami menggunakan hampir semuanya, tapi lengannya sama seperti sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, kami tidak bisa mengeluarkan lebih dari 200 atau 225 horsepower. Sangat penting memiliki level fisik sangat tinggi, karena kesetaraan sudah maksimal. Tidak lagi hanya penting untuk menjadi langsing dan kuat agar bisa tiba dengan segar di lap terakhir, dengan detak jantung yang rendah agar bisa berpikir jernih, tetapi juga secara mental, tutur Alex Espargaro. Saya selalu bekerja dengan fisioterapis di klinika mobile. Tetapi tahun depan, saya sedang mengevaluasi untuk menyewa pelatih pribadi. Dengan begitu banyak balapan dan tidak tahu betul bagaimana sistem baru akan bekerja, mungkin akan baik bagi saya untuk bekerja permanen dengan seseorang, ungkap Maverick Vinales. MotoGP sangat menuntut fisik, tapi lebih dari karena kekuatan yang dimilikinya karena memungkinkan Anda untuk banyak bermain dengan tubuh Anda. Anda harus bergerak dari sisi ke sisi untuk memutar, melemparkannya ke tanah. Anda harus banyak bergerak di atas motor, tutur Augusto Fernandes,
pembalap tim Tech3 Gas-Gas satu-satunya rookie di 2023. Saya akan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan mengenai makanan, saya akan mengizinkan diri saya untuk makan lebih banyak, karena berada di MotoGP menuntut banyak energi. Dengan Moto2, Anda bermain pada batas jumlah energi yang tepat. Dengan imbalan berat badan yang sedikit lebih ringan, selain berlatih dengan motor lain, saya akan melakukan banyak motor cross yang akan membuat Anda lebih kuat. Dan kami akan memanfaatkan tes Sepang dengan baik, yang akan sangat sulit, jelas Fernandez. Musim dingin ini, dia berencana mengunjungi Red Bull Atlete Performance Center di Thalgau, Austria, di mana dia memiliki akses ke ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan pelatih pribadi, yang semuanya berspesialisasi dalam performa tinggi, untuk memahami kebiasaan apa yang harus diperkenalkan atau modifikasi dalam persiapannya.